tangga, maka kita harus pastikan makanan yang kita berikan dan kita suapkan kepada anak kita itu betul-betul harta yang bersih dari yang haram dan bersih dari yang syubhat. Karena anak kita kalau makan dari yang haram, dari yang syubhat, sampai kemudian anak itu dagingnya tumbuh dari yang haram, maka daging itu loh yang tidak bisa menyambut panggilan Allah dan Rasulnya ketika kita mengajak dia kepada ketaatan. Yang kita harus perhatikan ketika kita pengen mendidik anak generasi Rabbani, pastikan makanannya itu benar. Sebagai laki-laki dan sebagai bapak di dalam satu urusan rumah tangga, maka kita harus pastikan makanan yang kita berikan dan kita suapkan kepada anak kita itu betul-betul harta yang bersih dari yang haram dan bersih dari yang syubhat. Karena anak kita kalau makan dari yang haram, dari yang syubhat, sampai kemudian anak itu dagingnya tumbuh dari yang haram, maka daging itu loh yang tidak bisa menyambut panggilan Allah dan Rasulnya ketika kita mengajak dia kepada ketaatan. Makanya harus diperhatikan bagaimana yang kita suapkan kepada anak-anak kita. Jangan diremehkan masalah harta, Pak. Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga bukan karena berzina, bukan karena membunuh, tapi Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga karena makan satu buah, satu gigitan buah yang diharamkan oleh Allah. Tapi sudah cukup bagi Allah untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga, dipisahkan dari Hawa selama 200 tahun, sampai dipertemukan kembali setelah ratusan tahun, hanya karena makan satu gigitan buah yang diharamkan oleh Allah. Itu pun tidak sampai satu buah, satu gigitan tak cukup bagi Allah mengusir Nabi Adam dari surga. Kenapa? Makanan itu penting. Makanya dalam surat Al-Mu'minun 51 Allah sampai berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang solih, makanlah yang baik dan halal, beramal solihlah. Kenapa Allah itu mengkaitkan perintah makan dengan beramal solih? Karena sesungguhnya amal solih tergantung kepada makanannya. Makanan semakin bersih, semakin gampang beramal solih. Makanan semakin kotor, maka semakin susah kemudian kita dan anak-anak kita untuk melakukan amal solih. Makanya Rasulullah itu, Pak, pernah mendapati Hasan masuk ke rumahnya beliau. Saat itu Nabi tidak menyadari kalau Hasan itu masuk ke rumahnya, ngambil kurma, tapi kurmanya kurma zakat. Kita paham, zakat itu halal bagi umatnya Nabi, tetapi haram bagi Nabi dan keturunannya, tidak boleh makan dari zakat. Hasan itu masuk kemudian makan kurma. Rasul kemudian tahu bahwasanya Hasan makan kurma, masih belia, masih kecil, belum balik, belum mukallaf, belum pula mumayyiz. Artinya dimaafkan kalaupun dimakan itu. Tapi Nabi ketika melihat Hasan itu makan kurma tersebut, kemudian dipukul-pukul oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berusaha untuk mengeluarkan apa yang dimakan oleh Hasan. Setelah keluar itu kurmanya, baru Rasulullah mengizinkan Hasan itu pergi. Kenapa Nabi sampai kemudian begitu memperhatikan walaupun cuma satu kurma? Karena Nabi tahu kalau kurma itu masuk ke dalam perutnya Hasan, maka akibatnya tidak akan berbanding dengan kenikmatan kurma yang hanya sesaat. Makanya kalau kita ingin untuk menciptakan anak-anak kita solih, perhatikan Pak rezeki yang kita bawa ketika sebelum kita suapkan kepada anak kita. Jangan-jangan anak kita bangunkan ketika subuh susah karena kemudian makanan yang kita berikan adalah makanan yang syubhat. Jangan-jangan anak kita susah untuk kita bangunkan untuk melaksanakan sholat subuh dan tahajud, susah karena kita memberikan makanan yang syubhat kepadanya. Kita tidak peduli rezeki kita halal ataupun haram, dibawa ke rumahnya supaya kemudian yang penting istri kita tersenyum, kemudian disuguhkan dan disajikan kepada anak kita. Allah, makanan haram itu kalau sudah di dalam tubuh, dia tidak bisa menyambut panggilan Allah karena makanan haram itu hanya menyambut panggilan menuju kepada neraka. Makanya berapa banyak anak solih, Pak, karena makanan, Pak. Bapak kenal Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima, yang terkenal dengan ketakwaannya. Ketika dia menjadi khalifah itu, Allah menurunkan berkah yang luar biasa. Loh, sampai serigala tidak mau nerkam kambing. Semenjak khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah, pada malam itu orang-orang Badui di padang pasir itu ngomong, semenjak Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, serigala aja tidak mau nerkam kepada kambing. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, maka kemudian ditandai dengan sebuah sebuah kejadian kembali. Serigala itu nerkam kambing. Sampai orang Badui di padang pasir itu ngomong, ini kenapa serigala sudah nerkam lagi kepada kambing? Jangan-jangan ada peristiwa besar. Dan esok harinya Umar bin Abdul Aziz itu meninggal dunia.
Makanya Umar bin Abdul Aziz, dari apa dia sampai sesolih itu sebagaimana Umar bin Khattab? Perhatikan yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz sesolih itu karena ternyata ada seorang wanita penjual susu ngobrol dengan ibunya. Ibunya berkata, tambah susunya ini dengan air. Kemudian putrinya penjual susu itu berkata, nanti Umar bin Khattab tahu kalau kita mencampurkan susu itu dengan air. Halau Umar tidak tahu, dia sedang tidur di dalam rumahnya. Padahal saat itu Umar itu berada di luar rumah dan mendengarkan percakapan itu. Ketika ibunya ngomong kayak gitu, putrinya yang solihah berkata, kalau Umar tidak tahu tentang apa yang kita lakukan, Allah tahu ibu kalau kita mencampurkan susu dengan air. Itu menjadi syubhat. Umar bin Khattab di luar rumah itu gemeter, Pak. Pulang dia ke rumah. Lalu ketika pulang ke rumah, dibangunkan itu putranya Asim. Bangun Asim, kum, bangun kamu. Asim bangun. Asim bin Umar kemudian bangun. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Asim, besok pagi kamu temui rumahnya wanita penjual susu dari seorang wanita gadis, lamar itu kemudian menjadi istrimu. Katakan bahwasanya kamu merupakan putra dari Umar bin Khattab. Asim pada pagi harinya maju, Pak, ke rumah tersebut, dilamar, kemudian wanita tersebut menjadi istrinya. Asim ketika nikah dengan wanita penjual susu yang menjaga perutnya dan lambungnya dari yang haram, keturunannya lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Makanan bapak yang bersih itu menciptakan air yang solih, Pak. Kalau istri kita kemudian terjaga lambungnya dari yang haram, maka sesungguhnya janin yang ada di dalam rahim istri kita pun sangat mungkin sekali untuk menjadi anak yang solih. Makanya pastikan betul setiap kita membawa makanan. Saya akan tambahi satu kisah nyata. Ada seorang yang bernama Mubarak. Mubarak ini kemudian seorang bantan Buddha, Pak. Kerja kepada seorang ulama besar, seorang qadhi. Untuk kemudian disuruh, kamu jagain ini kebun saya, yaitu kebun delima. Kemudian Mubarak menjaga kebun delima itu sekian puluh tahun lamanya. Setelah kemudian itu tiba-tiba sang pemilik kebun itu, ulama tersebut berkata kepada Mubarak, Mubarak, tolong ambilkan delima yang paling manis. Maka Mubarak itu mengambilkan delima, disuguhkan kepada majikannya. Dan ketika disuguhkan kepada majikannya, ternyata majikannya itu mencicipi, tidak mendapati di antara delima itu buah yang manis. Maka majikannya itu berkata, wahai Mubarak, aku perintahkan kamu untuk ngambil delima yang manis. Delima yang kamu ambilkan tidak ada yang manis. Mubarak berkata, maaf wahai majikanku, aku tidak bisa membedakan mana yang manis dan mana yang kemudian tidak manis. Majikannya tidak percaya dan berkata, emang kamu tidak pernah mencicipi buah tersebut? Tidak. Tidak pernah mungut satupun? Tidak. Tidak pernah kemudian ngambil satupun? Tidak. Kenapa kamu tidak pernah mencicipi padahal kamu telah menjaga kebunku kemudian menjaga kebunku bertahun-tahun? Mubarak berkata, karena amanah yang kamu berikan kepadaku adalah menjaga, bukan mencicipi. Maka sang ulama ini tertegun dengan jawaban Mubarak. Langsung Mubarak dinikahkan dengan putrinya. Karena ulama ini tahu Mubarak ini orang solih ketika menjaga perutnya. Tahukah kita, Pak? Dari airnya Mubarak ketemu dengan putrinya seorang ulama, lahirlah seorang anak yang dinamakan Abdullah bin Mubarak, salah satu ulama besar. Karena kebersihan orang tuanya ketika menjaga perutnya dari yang haram. Kalau tiba-tiba anak kita, Pak, susah diajak untuk ibadah, jangan marahin anak tok, Pak. Jangan menjadikan anak kita menjadi kambing hitam. Coba kita evaluasi, sudah bersih enggak uang yang kita bawa? Karena itu menentukan status anak kita.